Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Puspa Widiawati. Dalam video ini kita akan membahas mengenai aset finansial atau financial asset yang nanti akan dibahas ke dalam dua subbahasan. Yaitu yang pertama adalah debt investment dan yang kedua adalah equity investment atau investasi dalam bentuk ekuitas. Nah, seluruh pembahasan dalam video ini akan mengacu pada buku Kiso, sehingga ilustrasi, contoh, ataupun PowerPoint akan menggunakan buku dari Kiso. Pembahasan pertama yaitu terkait dengan apa itu aset finansial. Aset finansial atau financial asset dapat berupa kas atau investasi dalam bentuk ekuitas pada perusahaan lain seperti saham biasa ataupun saham preferen, atau dapat berbentuk hak kontraktual untuk menerima kas dari entitas lain seperti pinjaman, piutang, ataupun obligasi. Nah, hak kontraktual untuk menerima kas dari pihak lain inilah yang disebut sebagai debt investment. Nah, untuk pengukuran dari financial asset ini dapat menggunakan dua konsep, yaitu yang pertama biaya yang diamortisasi dan yang kedua adalah nilai wajar. Penggunaan biaya yang diamortisasi atau nilai wajar nantinya tergantung pada tujuan dari kepemilikan financial asset atau aset finansial ini. Terdapat dua kriteria yang harus dipenuhi jika suatu perusahaan akan menggunakan atau akan mengukur atau mencatat aset finansialnya menggunakan biaya diamortisasi. Kriteria tersebut adalah yang pertama, yaitu apakah perusahaan akan menyimpan aset finansial tersebut sampai jatuh tempo, dan apakah perusahaan mengharapkan atau akan mendapatkan arus kas dari aset finansial tersebut. Jadi ketika memenuhi dua kriteria tersebut, yaitu ketika perusahaan memiliki aset finansial tersebut untuk dimiliki sampai jatuh tempo, dan perusahaan dapat mendapatkan arus kas dari aset finansial tersebut, maka aset finansial tersebut harus dicatat menggunakan biaya yang diamortisasi. Namun, jika tidak memenuhi kedua kriteria tersebut, dapat dicatat menggunakan nilai wajar. Menurut IASB, hanya debt investment lah yang dapat menggunakan biaya yang diamortisasi, dan equity investment harus menggunakan fair value. Dapat dilihat pada tabel, yaitu debt investment jika investasi tersebut memang dimiliki untuk sampai jatuh tempo dan untuk mendapatkan arus kas, maka harus dicatat menggunakan biaya diamortisasi. Namun, jika tidak memenuhi bisnis model test atau tidak dimiliki sampai jatuh tempo dan tidak mengharapkan adanya arus kas masuk dari investasi tersebut, maka harus dicatat sebagai fair value. Dan equity investment atau investasi ekuitas tidak memenuhi kedua kriteria tersebut, sehingga harus menggunakan fair value. Kemudian untuk investasi hutang atau debt investment, seperti tadi disebutkan, debt investment itu merupakan hak kontraktual untuk menerima kas dari pihak ketiga. Nah, karakteristik dari debt investment ini adalah adanya pembayaran kontraktual pada tanggal tertentu untuk pokok pinjaman dan bunga dari pokok pinjaman tersebut. Jadi karakteristik dari debt investment adalah adanya pembayaran kontraktual pada tanggal tertentu berupa prinsipal atau pokok pinjaman dan bunga dari pokok pinjaman tersebut. Perusahaan dapat mengukur investasi hutang ini dalam menggunakan dua konsep, yaitu yang pertama biaya yang diamortisasi dan nilai wajar. Dapat kita ilustrasikan bagaimana sih penggunaan biaya yang diamortisasi pada investasi hutang atau debt investment. Dapat kita gunakan ilustrasi, yaitu misalnya Robinson Company membeli 100.000 euro membeli obligasi senilai 100.000 euro dengan bunga 8%, membelinya pada 1 Januari 2015 dengan membayar 92.278 euro. Jatuh tempo obligasinya adalah pada 1 Januari 2020, jadi 5
5 tahun ya, dan yield-nya sebesar 10%. Bunga dibayarkan pada setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Nah, berikut bagaimana Robinson mencatat investasinya pada obligasi tersebut. Dibelinya pada 1 Januari 2015, sehingga Robinson mencatatnya adalah debt investment atau investasi utang pada debit, dan kreditnya adalah kas sebesar 92.278, yaitu sebesar jumlah yang Robinson bayarkan. Nah, dapat kita lihat di sini Robinson membayar sebesar 92.278, padahal pokoknya nilainya adalah 100.000 euro. Sehingga di sini muncul yang namanya diskon. Nah, kemudian bagaimana sih perlakuan amortisasi pada diskon tersebut? Kemudian selisih biaya yang dibayarkan dan nilai pokok dari obligasi tersebut tadi, karena yang dibayarkan lebih kecil daripada nilai pokoknya, maka muncul yang namanya diskon obligasi. Nah, diskon obligasi inilah yang nantinya akan diamortisasi. Supaya apa? Supaya nantinya nilai bawaan obligasi akan sama dengan nilai pokok obligasinya, yaitu sebesar 100.000. Bagaimana teknik amortisasinya? Di sini kita bisa buat schedule-nya, yaitu ada tanggal kas yang diterima. Kas yang diterima ini adalah bunga yang dibayarkan dari yang mengeluarkan obligasi, dan kemudian ada pendapatan bunga yang didasarkan pada nilai dari bunga obligasinya, dan di sini ada tabel untuk amortisasi diskonnya, dan ada nilai bawaan dari obligasi. Nah, tadi pada tanggal 1 Januari 2015, nilai obligasi kita membayarkan sebesar 92.278. Kemudian, pada 1 Juli 2015, karena tadi bunga dibayarkan per 1 Juli dan 1 Januari, maka kita dapat melakukan amortisasi per 1 Juli dan 1 Januari. Yang pertama adalah kita hitung berapa kas yang diterima oleh Robinson, yaitu sebesar 100.000 dikali dengan 8% bunga bondsnya, bunga obligasi, karena dia membayarkan pada 1 Juli dan 1 Januari, maka dapat kita katakan bahwa membayarnya per 6 bulanan, sehingga bunganya harus dibagi 6 bulan. Jadi 6 bulan dikali 8% dikali dengan 100.000. Sebesar 4.000. Jadi nilai 4.000 ini adalah kas yang diterima oleh Robinson dari obligasinya. Nilai 4.000 ini dibayarkan sampai obligasi jatuh tempo. Jadi setiap Juli dan setiap 1 Agustus perusahaan akan mendapat kas sebesar 4.000 sebagai bunga obligasi. Nah, kemudian kita menghitung interest revenue. Interest revenue ini adalah yield dikalikan dengan nilai bawaan dari obligasi. Jadi nilainya akan berubah tergantung berapa nilai bawaan dari obligasinya. Untuk 1 Juli 2015, nilai pendapatan bunganya adalah 92.278 dikali dengan yieldnya 10% dikali dengan 6/12, yaitu 6 bulan. Sama seperti ketika kita menghitung kas yang diterima oleh Robinson. Nilainya adalah 4.614. Kemudian kita menghitung berapa bond discount amortization-nya, yaitu dari kas yang diterima dikurangi dengan pendapatan bunganya sebesar 614. Kemudian berapa nilai bawaan dari obligasi pada 1 Juli 2015? Karena obligasi ini dibeli secara diskon, maka nilai bawaannya adalah nilai pada 1 Januari ditambah dengan nilai amortisasinya. Ya, jadi 92.278 ditambah dengan 614, yaitu sebesar 92.892.
Begitu seterusnya sampai jatuh tempo pada tahun 2020. Nanti nilai bawaan obligasinya akan sama seperti nilai pokoknya, yaitu sebesar 100.000. Nilai pokok atau nilai tercatat pada obligasi ya, sebesar 100.000. Ini ketika obligasi dibeli saat diskon, yaitu harga yang dibayarkan, yang dibeli lebih kecil daripada nilai yang tercatat pada obligasi. Kemudian, bagaimana Robinson melakukan pencatatan atas tadi ada kas yang diterima, ada pendapatan revenue, dan ada amortisasi, yaitu pada 1 Juli 2015 yang harus diakui adalah adanya penerimaan kas sebesar 4.000, yaitu bunga. Mencatatnya adalah kas, debit, kreditnya adalah, sebelumnya ini jadi satu ya, kas 4.000, kemudian debt investment tadi bertambah ya, nilai investasinya bertambah sebesar 614, sehingga debt investment bertambah di debit 614, kemudian pendapatan bunga di kredit sebesar 4.614. Ini untuk mencatat penerimaan kas, pendapatan bunga, dan amortisasi. Kemudian pada tanggal 1 Januari 2016, karena tadi bunga dibayarkan per 1 Juli dan 1 Januari, untuk tahun 2016, untuk 1 Januari 2016, dia kan lewat dari masa buku. Masa bukunya adalah 31 Desember 2015. Nah, pada 31 Desember 2015, maka muncul yang namanya piutang bunga. Kenapa muncul piutang bunga? Karena nanti bunganya baru dibayarkan lagi pada 1 Januari 2016. Sehingga pada tanggal 31 Desember ada cut-off-nya, yaitu harus mengakui penyesuaian adanya piutang bunga. Kita catat piutang bunga sebesar berapa? 4.000. Kemudian kita mencatat debt investment untuk 31 Desember 2015, yaitu sebesar 645. Kemudian interest revenue atau pendapatan bunga sebesar 4.645. Jadi di sini bukan kas ya, tapi masih piutang karena dibayarkan nanti pada 1 Januari 2016. Dan nilai carrying amount-nya sudah bertambah lagi ya, yaitu 892 ditambah dengan 645. Lalu bagaimana pada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi pada 31 Desember 2015, yaitu investasi jangka panjangnya ya, tadi karena 5 tahun maka dikategorikan sebagai investasi jangka panjang, debt investment-nya. Nilainya 93.537 ya tadi. Ya, kita lihat di sini 93.537. Nah, nilai akhir ini akan masuk pada akun debt investment sebesar 93.537. Kemudian ada piutang bunga tadi ya belum dibayarkan sebesar 4.000, dan pada income statement mengakui interest revenues atau pendapatan bunga sebesar 4.614 dan 4.645, yaitu pada tanggal 1 Juli dan untuk yang 1 Januari yang diakui pada 31 Desember 2015. Nah, kemudian misalnya asumsikan Robinson Company menjual debt investment-nya itu pada 1 November 2017. Pada 99.3/4 ditambah bunga yang belum terbayar. Accrued investment interest itu adalah bunga yang belum terbayar. Robinson mencatat amortisasinya sebagai berikut. Debt investment sebesar 522 dan interest revenue sebesar 522 ini kan dijualnya pada 1 November 2017. Berarti ada di antara 1 Juli 2017 dan 1 Januari 2018. Kemudian pada 1 Januari 2018 kita menghitung nilai amortisasinya ada sebesar 783. Ini kalau sampai 1 Januari 2018. Sedangkan pada 1 November sudah terjual.
Maka dari 1 Juli sampai 1 November 2017 ada 4 bulan yang aset tersebut masih dimiliki selama 4 bulan dari 1 Juli sampai 1 November. Sehingga 4/6 bulan dikalikan dengan nilai amortisasinya sebesar 783. Sehingga amortisasi yang diakui adalah sebesar 522. Jadi debt investment-nya nilainya nanti akan bertambah sebesar 522 dari 1 Juli ini. Dari 1 Juli 2017, 95671 nanti nilainya akan bertambah sebesar 522. Nah, berikut adalah perhitungan apakah ada gain atau loss dari penjualan obligasi. Nah, tadi obligasi itu dijualnya sebesar 99/3/4 dari nilai nominalnya. Maksudnya adalah sebesar 99.750, 99% dari 100.000 dan 3/4 ya sebesar 99.750. Kemudian nilai bukunya berapa? Tadi seperti yang sudah saya sampaikan, yaitu sebesar 95.671 ditambah dengan nilai amortisasi selama 4 bulan dari Juli sampai November ya. Nilai bukunya adalah 96.193. Dikurangi dengan nilai jualnya, harga jualnya sebesar 99.750, maka ada gain sebesar 3.557. Karena nilai bukunya lebih kecil atau nilai bawaannya lebih kecil daripada nilai jualnya. Ya. Nah, di sini mengakui penjualannya adalah kasnya sebesar 102.417. 102.417 ini didapat dari kasnya ini didapat dari nilai terjualnya, harga jualnya sebesar 99.750 ditambah dengan bunga yang belum dibayarkan. Jadi dari 1 Juli sampai 1 November masih ada bunga 4 bulan, bunga obligasi selama 4 bulan yang belum dibayarkan. Yaitu berapa? Jadi 4/6 bulan dikali dengan 8% dikali dengan 100.000 sebesar 2.667. Ya, jadi kas yang diterima adalah sebesar harga obligasinya, harga jual obligasi ditambah dengan pendapatan bunga yang belum diterima. Ya, pendapatan bunga yang belum diterima sebesar 2.667, yaitu sebesar 102.417. Nah, kemudian kita harus mengakui pendapatan bunga selama 4 bulan. Selama 4 bulan, karena bunganya sudah dimasukkan ke dalam harga jualnya, sehingga perusahaan Robinson menerima uang 102 ini dari harga jual ditambah dengan bunga yang seharusnya dia dapat dari 1 Juli sampai 1 November. Sehingga dia harus mengakui pendapatan bunga selama 4 bulan, yaitu sebesar 2.667. Kemudian debt investment-nya berkurang nilainya sebesar 96.193. Yaitu sebesar nilai tercatatnya atau nilai bawaannya ya, 96.193. Selisihnya adalah gain dari penjualan debt investment. Nah, itu tadi adalah bagaimana perlakuan akuntansi untuk investasi hutang atau debt investment menggunakan biaya yang diamortisasi. Nah, kemudian bagaimana jika pengakuannya menggunakan fair value? Jika menggunakan fair value, perlakuannya sama seperti ketika tadi kita melakukan amortisasi, pada diskon obligasinya, sama seperti ketika kita melakukan amortisasi pada obligasi tadi, pada diskon obligasi. Namun nanti pada akhir periode ketika ada penyesuaian untuk nilai wajar, maka kita harus melakukan penyesuaian atas nilai wajar dari obligasi tersebut atau investasi tersebut, yaitu dengan mengakui adanya unrealized
holding gain or loss. Jadi selama investasi atau debt investment tersebut masih dipegang oleh perusahaan atau masih dimiliki oleh perusahaan, maka kita harus mengakuinya bukan gain or loss, tapi adalah unrealized gain or loss, karena memang belum terrealisasi atau belum terjual, yang merupakan bagian dari net income. Jadi bedanya fair value dengan biaya yang diamortisasi tadi adalah adanya perlakuan atau pengakuan, adanya pengakuan atas nilai wajar dari nilai investasi tersebut pada akhir periode. Nah, contohnya sama ya, seperti tadi, kita buat ilustrasi sama seperti tadi, yaitu ada Robinson Company yang membeli 100.000 euro obligasi dengan bunga 8% pada 1 Januari 2015 dengan membayar 92.278, berarti ada diskon. Jatuh temponya 1 Januari 2020, yield-nya sebesar 10% dan bunga dibayarkan pada 1 Juli dan 1 Januari. Jurnalnya sama seperti pada investasi ketika kita mencatat pada amortisasi tadi, pada 1 Januari sama mencatat dari investment dan kas sebesar 92.278. Pada 1 Juli mengakui bunga kas dan mengakui amortisasi. Karena diskon, maka amortisasinya di DB sebesar 614 dan mengakui pendapatan bunga. Sama seperti tadi, dan pada 31 Desember pun demikian sama, mengakui piutang bunga, kemudian mengakui amortisasi ya, nilai debt investment-nya bertambah, dan pendapatan bunga. Nah, kemudian di mana nilai pengakuan fair value-nya? Nah, misalkan nih, pada 31 Desember 2015, ada nilai wajar dari debt investment. Ada kenaikan nilai dari debt investment atau obligasi yang dipegang oleh Robinson sebesar 95.000. Nah, tadi nilai bawaan dari obligasinya adalah sebesar 93.537 pada 31 Desember 2015. Dari mana 93.537 ini? Dari nilai perolehannya, nilai beli obligasinya ditambah dengan amortisasinya ya. Setelah ditambah amortisasinya, ini nilai tercatatnya. Nah, fair value sebesar 595.000. Selisihnya ini adalah unrealized holding gain. Karena dia lebih besar, nilai wajarnya lebih besar dari nilai tercatat, maka disebutnya sebagai unrealized holding gain. Jika sebaliknya, maka disebut sebagai loss. Bagaimana pengakuannya, jurnalnya, yaitu kita mengakui adanya penyesuaian nilai wajar, dan kita mengakui gain. Karena gain, maka dikredit sebesar 1463. Kemudian pada 31 Desember, bagaimana pencatatan pada laporan posisi keuangan dan pada laporan laba rugi? Pada laporan posisi keuangan, debt investment nilainya adalah sebesar nilai wajarnya, yaitu sebesar 95.000. Dan mengakui adanya piutang bunga sebesar 4.000. Kemudian pada laporan laba rugi, mengakui pendapatan bunga dan unrealized holding gain tadi sebesar 1.463. Nah, kemudian misalnya lagi pada 31 Desember 2016, asumsikan nilai wajar dari obligasi tadi adalah sebesar 94.000. Nah, bisa dilihat nanti pada tabelnya, pada tabel amortisasi, berapa nilai tercatatnya. Nah, di sini sudah disajikan, nilai tercatatnya adalah 94.965. Ini berasal dari nilai tercatat dari tabel schedule obligasi amortisasi tadi ya. Dan ini adalah nilai wajarnya. Nah, ternyata nilai wajar dan nilai tercatatnya lebih besar nilai wajarnya, sebesar 965. Maka harus mengakui adanya loss. Maka pengakuannya adalah sebesar penyesuaiannya adalah sebesar 965 ditambah 1.463.
Pengakuannya adalah unrealized holding gain sebesar 2388 dan penyesuaian sebesar 2388. Bagaimana pengakuan pada laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2016? Debt investment-nya nilainya sebesar nilai wajarnya 94.000. Seperti biasa ada piutang bunga sebesar 4.000 dan pengakuan bunganya pada 31 Desember 2016, berarti ini bunga 1 Juli 2016 dan bunga 31 Desember 2017. Nah, kemudian unrealized gain, mengakui unrealized gain. Nah, kemudian misalnya Robinson menjual investasinya, menjual obligasi tadi pada 1 November 2017 pada nilai yang sama 993/4 ditambah dengan bunga yang belum diterima, menjual pada 1 November 2017. Nah, bagaimana pengakuannya? Yaitu harus mengakui adanya adjustment tadi ya, unrealized gain or loss tadi harus dinolkan. Maka membuat jurnal eliminasi sebagai berikut, yaitu penyesuaian nilai wajar dan unrealized gain or loss sebesar 965. Nah, berikut adalah perbandingan laba jika menggunakan biaya yang diamortisasi dan nilai wajar. Nah, pada amortisasi, jika kita menggunakan biaya yang diamortisasi, di sini tidak ada pengakuan unrealized gain or loss, ya. Tapi di fair value, jika kita menggunakan fair value, ada pengakuan unrealized gain or loss yang nantinya nilainya juga akan 0 ketika obligasi tersebut dijual atau direalisasikan. Nilai bunganya akan sama, gain on sale-nya juga sama, perbedaannya hanya ada pada unrealized gain or loss. Adanya pengakuan unrealized gain or loss dari nilai wajar obligasi tersebut. Kemudian misalnya, ada ilustrasi lagi, misalnya investasi tersebut dalam bentuk portofolio, yaitu investasi yang terdiri dari beberapa bentuk investasi. Nah, misalnya Wang Corporation memiliki dua debt investment atau investasi hutang yang diukur berdasarkan nilai wajarnya. Jadi si Wang ini punya dua investasi, yaitu dua bentuk investasi, yaitu yang pertama investasi obligasi atau debt investment pada Watson Corporation, yaitu berupa obligasi sebesar 8% dan obligasi pada Anacom Corporation sebesar 10% bunganya. Nah, asumsikan pada 31 Desember 2015, nilai biaya yang diamortisasi adalah sebesar 93537 dan 200.000. Fair value-nya untuk yang Watson adalah 103.600 dan Anacom 180.400. Pada 31 Desember 2015, karena ada perbedaan fair value dan nilai bawaannya, maka harus mengakui unrealized gain or loss. Untuk Watson, karena nilai fair value lebih besar daripada nilai bawaan, maka muncul gain sebesar 10.063 yen. Kemudian untuk Anacom, karena lebih kecil nilai wajarnya, maka muncul loss di situ. Maka di sini fair value adjustment-nya adalah sebesar 9.537. Nah, bagaimana pengakuannya? Yaitu si Wang harus mengakui adanya unrealized holding gain or loss sebesar 9.537 dan mengakui penyesuaian nilai wajar. Karena tadi selisihnya adalah rugi loss, maka unrealized gain-nya ada di debit, yaitu unrealized holding loss ya sebesar 5.337 dan penyesuaian nilai wajar di kredit sebesar 9.537.
Nah, misalkan Wang Corporation menjual obligasi Watson pada 1 Juli 2016 sebesar 90.000 dan nilai bawaannya atau nilai yang sudah diamortisasi sebesar 94.214. Maka di sini muncul loss karena nilai harga jualnya lebih kecil daripada nilai tercatat obligasinya, yaitu loss-nya sebesar 4.214. Bagaimana mengakuinya? Ya, kasnya sebesar 90.000, loss-nya sebesar 4.214, dan debt investment-nya berkurang sebesar 94.214 sebesar nilai bawaannya. Wang mengakui tadi unrealized gain or loss-nya pada other income and expense pada laporan posisi keuangannya. Tadi untuk Wang, obligasinya sudah dijual, obligasi dari Watson sudah dijual, maka tinggal obligasi punya Anacom Corporation. Nilai wajarnya sebesar 195.000 dan biaya yang sudah amortisasi sebesar 200.000, maka nilai bawaan lebih besar daripada nilai wajarnya, berarti mengakui loss sebesar 5.000. Kemudian pengakuan penyesuaian untuk nilai wajar sebelumnya adalah sebesar 9.537, maka selisihnya adalah sebesar 4.537. Nilai penyesuaian untuk nilai wajarnya jadi tinggal 4.537. Pada 31 Desember 2016, maka Wang harus membuat penyesuaian, yaitu penyesuaian nilai wajar debit sebesar 4.537 dan unrealized holding gain or loss untuk yang Anacom. Nah, bagaimana pengakuannya pada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi? Maka debt investment-nya nilainya sebesar nilai wajarnya, kemudian mengakui piutang bunga, karena tadi kita tidak melakukan adanya schedule, maka kita asumsikan saja nilainya, kemudian pendapatan bunga, kemudian loss on sale investment tadi, untuk yang penjualan dari Watson dan adanya unrealized gain or loss pengakuan nilai wajar dari Anacom. Nah, kemudian terkait dengan fair value option. Nah, di sini perusahaan walaupun dia harus menggunakan biaya yang diamortisasi, tapi perusahaan dapat menggunakan pencatatan pengukuran menggunakan fair value jika ada dua kondisi, yaitu fair value ini diaplikasikan pada instrumen by instrumen pada masing-masing investasi. Dan misalnya nih perusahaan memiliki liabilitas yang diukur berdasarkan nilai wajarnya, maka perusahaan harus mengakui adanya unrealized gain or loss di situ. Nah, jika perusahaan mengakui investasi atau debt investment-nya ini pada nilai amortisasinya, maka di situ muncul ketidakcocokan. Nah, untuk mengatasi tersebut, diperbolehkan menggunakan nilai wajar untuk mencatat debt investment-nya, diperbolehkan menggunakan nilai wajar untuk menghindari adanya mismatch tadi. Sehingga dalam fair value option ini, perusahaan dapat memilih untuk menggunakan fair value sampai investasi tersebut terjual atau terrealisasi. Misalnya, Hardy Company membeli obligasi yang dikeluarkan oleh German Central Bank. Nah, Hardy merencanakan akan memiliki investasi utang tersebut sampai jatuh tempo, yaitu selama 5 tahun. Nah, pada 31 Desember 2015, nilai amortisasinya sebesar dari investasi tersebut adalah sebesar 100.000 euro, nah nilai wajarnya sebesar 113. Jika Hardy memilih untuk menggunakan fair value option untuk mengukur investasinya ini, maka Hardy harus membuat jurnal sebagai berikut, yaitu debt investment pada German bond sebesar 4.537 dan unrealized holding gain or loss sebesar 4.537. Jika Hardy memilih untuk menggunakan fair value option untuk mencatat investasinya, maka jurnal yang harus dibuat pada 31 Desember 2015 adalah debt investment
dan unrealized holding gain or loss. Nilainya adalah sebesar 13.000. Nilai di sini salah ya. Sehingga di sini harusnya nilainya adalah sebesar 13.000, yaitu selisih dari nilai tercatatnya dan nilai wajar dari investasi tersebut sebesar 13.000 selisihnya. Sehingga debt investment harus bertambah sebesar 13.000, nantinya di neraca atau di laporan posisi keuangan nilainya harus 113.000 dan mengakui adanya unrealized gain sebesar 13.000. Nah, berikut adalah ringkasan perlakuan akuntansi untuk debt investment, yaitu jika debt investment memang dimiliki untuk sampai jatuh tempo, maka ya jika dimiliki sampai jatuh tempo, yes, maka harus dilihat apakah ada kontraktual cash flow, apakah ada arus kas kontraktual yang akan masuk ke dalam perusahaan, misalnya dalam bentuk bunga tadi. Jika ya, bisa menggunakan fair value option jika memang perusahaan misalnya memiliki liabilitas atau kewajiban yang diakui menggunakan fair value untuk menghindari mismatch atau ketidakcocokan, maka bisa menggunakan fair value. Jika tidak terjadi hal tersebut, maka bisa menggunakan biaya yang diamortisasi. Nah, tadi jika perusahaan tersebut memiliki investasi atau debt investment digunakan tidak bertujuan dimiliki sampai jatuh tempo atau dimiliki untuk tujuan diperjualbelikan, misalnya, itu pencatatannya harus menggunakan fair value. Demikian jika tidak ada kontraktual cash flow, maka dapat menggunakan fair value yang nantinya harus mengakui unrealized gain or loss yang nanti akan diakui pada other income and expense pada laporan laba rugi. Sekian pembahasan kita pada video ini terkait dengan debt investment. Untuk selanjutnya, untuk pembahasan mengenai equity investment, akan kita bahas pada video berikutnya terkait dengan equity investment atau investasi ekuitas. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.